Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan membacakan sebuah berita dari suara.com yang membahas tentang aksi pecat memecat ya yang dilakukan oleh PLT Partai Persatuan Pembangunan terhadap beberapa kader ya, terutama para kader senior. Salah satu yang dipecat adalah anaknya Haji Lulung dan sejumlah ulama. Saya kutip dari suara.com dengan judul Anak Haji Lulung dan sejumlah ulama dipecat. Politikus senior P3. Ini kesewenang-wenangan Murdiono. Suara.com. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono belakangan ini menuai kecaman dari anggotanya di Jakarta. Pasalnya, selain mencopot Guru Tirta Lunggana dari Ketua DPW P3 DKI, Mardiono juga memecat sejumlah ulama. Ex-Ketua Praksi P3 DPRD DKI periode 2014-2019, Maman Firmansyah mengatakan selain menabrak ADART partai, keputusan Mardiono mencopot anak almarhum Haji Lulung dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara P3 di ibu kota. Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai P3 yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW P3 DKI Jakarta. Apalagi keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai ADART tentang masa waktu formatur musyawarah wilayah atau Muswil P3 DKI. Bahkan alasan putusan Mahkamah Partai juga tidak pernah dibuka ke publik sampai saat ini. Ini sangat memprihatinkan karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara P3 di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan Mardiono tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara P3 ke depan, kata Maman di Jakarta Senin 23 Januari 2023. Anggota Majelis Pertimbangan DPW P3 Jakarta ini juga mengatakan ulama yang dicopot Mardiono berasal dari internalnya. Di antaranya adalah Kiai Haji Munawir Asli, Kiai Haji Mahfud Asirun, Kiai Haji Nur Sofa Thohir, Habib Idrus Jamalul Lail, Habib Ahmad bin Hamid Al-Aidid, Habib Abdurrahman Ahmad Al-Habsyi, dan Kiai Haji Ibrahim Karim. Begitu juga sejumlah nama tokoh P3 yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW P3 dan juga mantan anggota DPR RI DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW P3 DKI Najmi Mumtaza Rabbani, yang juga putra Wakil Menteri Agama. Mereka disebut Maman sebagai tokoh-tokoh P3 yang potensial untuk mengembalikan suara umat ke P3. Tokoh potensial dibabat habis, baik di pengurus harian maupun pengurus Majelis Syariah, yang memang kita unggulkan tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh di wilayah masing-masing. Itu diberangus semua, jelas Maman. Saya nggak tahu ada pesan apa di balik ini semua. Apakah memang agar P3 tidak ada lagi pada pemilu 2024 mendatang, atau bagaimana katanya memungkasi? Ya. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, inilah dinamika yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan ya, yang dimana secara ugal-ugalan memecat kader-kader terbaiknya. Padahal mencari kader dalam sebuah partai itulah hal yang susah-susah gampang ya. Susah gampang sebab besarnya partai itu ya karena dibesarkan oleh kader. Tidak ada kader yang dibesarkan oleh partai. Ya tidak ada
partai yang membesarkan kader, akan tapi kaderlah yang membesarkan partai. Mengapa PDIP menjadi partai pemenang pemilu di 2019? Ya karena diisi oleh orang-orang hebat. Ya, karena di partai itu kan tidak ada gaji, tapi anggota inilah yang membesarkan partai. Anggota inilah yang mengeluarkan materi maupun moral maupun material untuk membesarkan partai. Sekali lagi, aksi pecat memecat dalam suatu partai itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah terjadi dalam sebuah partai politik. Akan tetapi, ya, aksi yang ketika terjadi aksi pecat memecat dalam suatu organisasi, anggaplah dalam hal ini partai politik, tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan, ya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah itu terjadi murni karena dinamika dalam partai itu sendiri, ataukah karena ada intervensi dari pihak luar, ya. Ada intervensi dari pihak luar yang ingin yang ingin memancing daerah keruh, ya. Yang ingin memancing daerah keruh. Salah satu isu yang muncul pada hari ini terkait dengan dinamika yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan adalah bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan P3 itu muncul atau eksis di pemilu 2024. Bahkan, ya, salah satu isu yang berkembang ketika Soeharto Monoarfa dilengsarkan dari kursi ketua umum P3 itu kabarnya karena beliau tidak sepaham lagi dengan pemerintah, karena beliau tidak sepaham lagi dengan kader-kader yang berada di bawah, sehingga dimunculkan isu amplop pada saat itu sebagai pintu masuk untuk memecat beliau, untuk melengsarkan atau memakzulkan beliau dari kursi ketua umum partai. Aksi pecat memecat ini tidak hanya terjadi pada hari ini, ya, di internal Partai Persatuan Pembangunan. Beberapa waktu yang lalu Ketua Pemuda Ka'bah di Jawa Tengah juga dipecat oleh DPP P3. Hal itu disebabkan karena sang ketua, ya, mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan, ya. Sehingga mungkinkah, ya, aksi pecat memecat ini disebabkan karena ada kaitannya dengan deklarasi terhadap Anies Baswedan, sehingga karena ada pihak tertentu yang tidak suka dengan aksi tersebut, maka dibuatkanlah isu atau apalah sifatnya untuk menggembosi P3 dari dalam, sehingga partai ini tidak solid, sehingga partai ini tidak punya waktu, tidak memiliki waktu untuk membesarkannya, untuk berkonsolidasi, ya, tidak ada waktu untuk berkonsolidasi, sehingga lambat laun, ya, karena kerumitan yang terjadi, maka partai ini akan kendor dengan sendirinya. Bayangkan, ya, tokoh-tokoh besar yang dipecat, ya, salah satunya adalah anak wakil menteri agama yang ketokohannya sudah tidak dilakukan lagi. Begitu juga dengan ulama-ulama besar, ya. P3 merupakan partai warisan para ulama. P3 merupakan partai legendaris. Satu masa dengan PDI, satu masa dengan Partai Golkar, ya. Seharusnya partai ini menjadi partai besar sebagai rumah besar umat Islam, ya. Partai ini adalah partai Islam yang lihat saja dari segi logonya, yaitu logo Ka'bah, yang tidak semestinya itu seharusnya logo tersebut menjadi pemersatu, ya, pemersatu bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Kan tapi kali ini tidak, ya. Aksi yang dilakukan oleh Muhammad Mardiono terkait dengan pecat memecat ini adalah merupakan kesewenang-wenangan, ya, kesewenang-wenangan seorang ketua umum terhadap bawahannya. Seharusnya, ya, ketika memecat seorang itu harus dilihat dulu apa track recordnya, mengapa orang ini dipecat, ya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah publik, ya, di hadapan publik, terutama di internal kader, bahwa ada upaya untuk menggembosi P3 dari dalam, ya, dengan seolah-olah ada seorang yang disusup untuk masuk ke partai tersebut untuk mengobrak-abrik. Nah, kemudian
Setelah mengobrak-abrik, maka hancurlah partai ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.